Selamat datang di channel Nona Manis. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan mengajak kalian untuk menjelajahi salah satu kota yang penuh pesona dan sejarah, yaitu Yogyakarta. Kota yang dikenal dengan julukan Kota Gudeg dan Kota Budaya ini menyimpan berbagai kisah menarik tentang asal-usulnya, kebudayaannya yang kaya, dan peran pentingnya dalam sejarah Indonesia. Yuk, ikuti perjalanan kita untuk mengenal lebih dekat Yogyakarta, tempat yang memadukan keindahan alam, warisan budaya, dan semangat perjuangan. Jangan lewatkan cerita seru seputar kota istimewa ini hanya di Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Kota Yogyakarta yang sering disebut sebagai Jogja memiliki sejarah panjang yang sudah dimulai sejak abad ke-16. Nama Yogyakarta berasal dari kata Ayodhya, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tempat yang damai. Ada pula yang berpendapat bahwa nama Yogyakarta berasal dari kata Yogya, yang berarti mampu atau berhasil, dan Karta yang berarti makmur atau sejahtera. Sejarah Yogyakarta dimulai pada masa Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Sultan Agung pada abad ke-16. Sultan Agung yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645 adalah seorang raja besar yang memperluas wilayah kekuasaannya di Pulau Jawa, termasuk wilayah yang kini menjadi Yogyakarta. Mataram pada saat itu menjadi salah satu kerajaan terbesar di Jawa, dan Sultan Agung memindahkan pusat pemerintahannya ke kawasan yang sekarang dikenal dengan nama Yogyakarta. Wilayah Yogyakarta sudah dikenal sejak masa Mataram sebagai daerah yang subur dan strategis, terletak di dataran rendah di sekitar aliran Sungai Opak dan Kali Gajah Wong, yang memudahkan pengelolaan pertanian dan perdagangan. Pada tahun 1755, setelah Kerajaan Mataram mengalami perpecahan akibat perselisihan internal, tercapailah Perjanjian Giyanti, yang membagi wilayah Mataram menjadi dua bagian, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dalam perjanjian tersebut, Sultan Hamengkubuwono I diangkat sebagai penguasa pertama Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian ini adalah tonggak sejarah penting dalam pembentukan Yogyakarta sebagai kesultanan yang mandiri. Sultan Hamengkubuwono I kemudian mendirikan pusat pemerintahan di Yogyakarta, dan kota ini mulai berkembang menjadi pusat kebudayaan Jawa, dengan pendirian Keraton Yogyakarta sebagai simbol kekuasaan dan kebudayaan Jawa yang berperan sangat besar dalam sejarah Yogyakarta hingga sekarang. Selain sebagai pusat kebudayaan, Yogyakarta juga memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia selama masa-masa awal kemerdekaan, terutama ketika ibu kota Jakarta diduduki oleh pasukan Belanda. Pada saat itu, setelah serangan Belanda yang menyebabkan ibu kota Indonesia di Jakarta jatuh ke tangan Belanda, Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota Republik Indonesia. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para pejabat pemerintahan lainnya pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan. Yogyakarta berfungsi sebagai ibu kota Republik Indonesia dari 19 Desember 1940, 8 hingga 4 Juli 1949. Periode ini sangat penting dalam sejarah Indonesia, karena selama masa itu, Yogyakarta menjadi pusat diplomasi dan perjuangan kemerdekaan. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran yang dikenal dengan agresi militer Belanda kedua, yang mengakibatkan penangkapan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Meskipun keduanya ditangkap, perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap berlangsung. Setelah itu, Yogyakarta menjadi tempat perlindungan bagi pemerintahan Indonesia yang tetap berjuang meskipun dalam kondisi yang sangat sulit. Pada 1 Maret 1949, terjadi peristiwa yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949, di mana pasukan Indonesia melakukan serangan besar terhadap Belanda di Yogyakarta, yang kemudian menjadi simbol perlawanan Indonesia terhadap penjajahan. Peristiwa ini sangat penting, karena memberikan dampak besar terhadap diplomasi internasional.
yang akhirnya mendukung Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Setelah perjanjian Roem-Royen pada tahun 1949 yang memungkinkan adanya gencatan senjata dan perundingan antara Indonesia dan Belanda, Yogyakarta kembali menjadi pusat pemerintahan hingga akhirnya Jakarta dapat kembali menjadi ibu kota negara setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Jadi, meskipun Yogyakarta hanya menjadi ibu kota sementara, peranannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangat besar, dan kota ini tetap memiliki tempat yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Yogyakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat pendidikan dan kebudayaan. Kota ini dikenal sebagai tempat lahirnya banyak tokoh penting dalam sejarah Indonesia, serta sebagai rumah bagi universitas-universitas ternama seperti Universitas Gadjah Mada, UGM, yang didirikan pada tahun 1949. Selain itu, Yogyakarta juga dikenal sebagai pusat seni dan budaya, dengan banyaknya tradisi seni yang berkembang, seperti wayang kulit, tari tradisional, gamelan, dan batik. Keraton Yogyakarta menjadi pusat bagi pelestarian kebudayaan Jawa, dan setiap tahun mengadakan berbagai upacara adat yang menarik perhatian wisatawan lokal dan internasional. Seiring berjalannya waktu, Yogyakarta berkembang menjadi kota yang modern, namun tetap mempertahankan warisan budaya dan sejarahnya. Kini, Yogyakarta dikenal sebagai destinasi wisata yang sangat populer, dengan berbagai situs bersejarah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang berada di dekat kota ini. Selain itu, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota dengan komunitas kreatif yang berkembang pesat, mulai dari seni, desain, hingga industri digital. Kota ini terus berkembang dengan pesat, namun tetap menjaga identitasnya sebagai kota yang penuh sejarah dan budaya. Yogyakarta tetap menjadi simbol kebudayaan Jawa yang sejahtera dan kota yang menyimpan banyak nilai sejarah yang terus diwariskan hingga saat ini. Yogyakarta adalah kota yang kaya akan tempat bersejarah, baik dari segi budaya, perjuangan kemerdekaan, maupun peninggalan kerajaan. Tempat-tempat bersejarah di Yogyakarta tidak hanya menawarkan keindahan arsitektur, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang perjalanan sejarah dan budaya yang membentuk kota ini, dari kerajaan, perjuangan kemerdekaan, hingga warisan budaya yang tetap terjaga hingga kini. Yogyakarta adalah kota yang penuh dengan cerita menarik yang siap untuk dijelajahi. Berikut adalah beberapa tempat bersejarah yang dapat ditemukan di Yogyakarta. Keraton Yogyakarta atau Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah pusat pemerintahan Kesultanan Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono I. Keraton ini menjadi simbol kekuasaan Sultan serta pusat kebudayaan Jawa. Di dalam keraton, Anda bisa menjelajahi bangunan yang penuh dengan seni tradisional, upacara adat, dan koleksi benda-benda bersejarah, termasuk seni lukis, keris, dan perabotan kerajaan. Keraton ini juga menjadi tempat berbagai upacara adat yang hingga kini masih dilaksanakan. Taman Sari adalah kompleks bekas taman kerajaan yang dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada abad ke-18. Taman ini dulunya digunakan sebagai tempat beristirahat, berendam, serta untuk kegiatan rekreasi keluarga kerajaan. Taman Sari memiliki bangunan-bangunan yang indah, seperti kolam pemandian dan bangunan air yang menakjubkan, yang kini menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di Yogyakarta. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang terletak sekitar 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Dibangun pada abad ke-9 pada masa pemerintahan dinasti Sanjaya, candi ini didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa pemusnah. Candi Prambanan memiliki arsitektur yang menakjubkan dan dihiasi dengan relief-relief yang menceritakan kisah-kisah dari epos Ramayana dan Mahabharata. Candi Borobudur, yang terletak sekitar 40 km dari Yogyakarta, adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO yang paling terkenal.
Candi Buddha terbesar di dunia ini dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra. Candi ini terkenal dengan struktur bertingkat dan relief yang menggambarkan ajaran-ajaran Buddha, serta pemandangan indah yang menghadap ke pegunungan di sekitarnya. Borobudur adalah tempat ziarah bagi umat Buddha dan menjadi salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Benteng Vredenburg adalah benteng peninggalan kolonial Belanda yang terletak di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Malioboro. Benteng ini dibangun pada abad ke-18 oleh Belanda dan berfungsi sebagai pusat pertahanan serta pengawasan terhadap gerakan-gerakan perlawanan rakyat. Kini, Benteng Vredenburg telah diubah menjadi museum yang menampilkan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk koleksi senjata, diorama, dan pameran tentang peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Museum ini terletak di Jalan Kolonel Sugiono dan didedikasikan untuk mengenang perjuangan rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu momen bersejarah yang terjadi di Yogyakarta adalah serangan umum 1 Maret 1949 yang diperingati di museum ini melalui berbagai koleksi yang menggambarkan semangat juang dan pengorbanan warga Yogyakarta selama masa revolusi. Monumen ini didirikan untuk mengenang peristiwa bersejarah pada tanggal 1 Maret 1949 ketika pasukan Indonesia melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali kota Yogyakarta dari pasukan Belanda. Monumen ini terletak di pusat kota dan menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Di sekitar monumen, terdapat taman dan area yang dapat digunakan untuk belajar lebih banyak tentang sejarah perjuangan kemerdekaan. Alun-Alun Kidul adalah salah satu dari 2 alun-alun yang ada di Yogyakarta, yang terletak di sebelah selatan Keraton Yogyakarta. Tempat ini merupakan bagian dari kompleks kerajaan dan sering digunakan untuk berbagai upacara adat dan kegiatan masyarakat. Di Alun-Alun Kidul terdapat 2 pohon beringin besar yang memiliki cerita legenda, yaitu legenda Masangin. Berjalan di antara 2 pohon beringin dengan mata tertutup. Alun-Alun Kidul juga menjadi tempat yang sering dipenuhi oleh pedagang dan tempat berkumpulnya masyarakat Yogyakarta. Di Rumah Tahanan Yogyakarta, dulunya menjadi tempat penahanan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia selama masa penjajahan Belanda dan Jepang. Di tempat ini, banyak pejuang kemerdekaan yang disiksa dan diisolasi oleh penjajah. Kini, situs ini menjadi salah satu tempat bersejarah yang mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan. Selain candi dan keraton, Yogyakarta juga memiliki situs bersejarah yang terkait dengan budaya dan legenda, seperti Pantai Parangtritis. Pantai ini tidak hanya dikenal sebagai objek wisata alam yang indah, tetapi juga terkait dengan legenda Ratu Laut Selatan, Nyai Roro Kidul, yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai penguasa Laut Selatan. Pantai ini memiliki nilai historis dan spiritual bagi masyarakat Yogyakarta dan sering menjadi lokasi upacara adat. Gedung Agung Yogyakarta sebagai istana presiden pada masa-masa awal kemerdekaan memegang peran yang sangat besar dalam pembentukan Republik Indonesia. Kini, gedung ini tidak hanya menjadi bangunan bersejarah, tetapi juga tempat yang menghubungkan generasi muda dengan masa lalu bangsa yang penuh perjuangan. Sejarah Gedung Agung Yogyakarta. Gedung Agung terletak di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di kawasan Alun-Alun Utara. Bangunan ini awalnya adalah sebuah rumah kolonial yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda sekitar abad ke-18. Gedung ini kemudian menjadi sangat penting setelah Indonesia merdeka, terutama ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia pada periode 1945 hingga 1949. Pada masa itu, Gedung Agung menjadi tempat tinggal resmi Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, saat beliau dan pemerintahannya pindah ke Yogyakarta setelah agresi militer Belanda yang kedua pada 1948. Setelah Yogyakarta dijadikan ibu kota, Gedung Agung juga digunakan sebagai tempat kegiatan kenegaraan, kantor, serta tempat tinggal bagi Presiden Soekarno dan keluarga. Gedung Agung memiliki peran yang sangat penting selama masa-masa awal kemerdekaan. Pada tahun 1949,
Ketika Yogyakarta menjadi ibu kota negara Indonesia, Gedung Agung menjadi pusat pemerintahan sekaligus simbol dari perjuangan kemerdekaan yang berlangsung di tengah ancaman Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Selain sebagai tempat tinggal Presiden Soekarno, Gedung Agung juga sering digunakan untuk pertemuan-pertemuan penting, baik yang berkaitan dengan pembentukan negara maupun negosiasi dengan pihak Belanda. Pada saat itu, Yogyakarta merupakan benteng perjuangan kemerdekaan yang mempertahankan kedudukan Republik Indonesia, meskipun harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Setelah Yogyakarta tidak lagi menjadi ibu kota Republik Indonesia, pada tahun 1950-an, Gedung Agung tidak lagi digunakan sebagai tempat tinggal presiden secara resmi. Namun, gedung ini tetap memiliki arti penting sebagai simbol negara dan keberlanjutan pemerintahan Republik Indonesia. Meski demikian, Gedung Agung masih sering digunakan untuk berbagai acara kenegaraan, terutama yang melibatkan presiden atau pejabat tinggi negara. Meskipun saat ini Gedung Agung bukan lagi menjadi tempat tinggal presiden, keberadaannya tetap mencerminkan sejarah perjuangan Indonesia dan menjadi saksi bisu banyak peristiwa penting dalam perjalanan kemerdekaan. Arsitektur Gedung Agung menggambarkan gaya kolonial yang khas dengan atap berbentuk joglo, yang juga menggambarkan perpaduan antara budaya Eropa dan Jawa. Bangunannya menghadap ke alun-alun utara, salah satu kawasan ikonik di Yogyakarta yang memiliki banyak nilai sejarah. Di dalam Gedung Agung kamu bisa menemukan berbagai koleksi sejarah, seperti foto-foto sejarah, furnitur era kemerdekaan, dan berbagai benda peninggalan yang digunakan pada masa pemerintahan pertama Republik Indonesia. Saat ini, Gedung Agung Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang penting. Pengunjung bisa menjelajahi gedung ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah perjuangan Indonesia, khususnya periode tahun 1945 sampai 1949. Di dalam gedung ini, sering diadakan pameran-pameran yang menampilkan koleksi foto, dokumen sejarah, dan benda-benda peninggalan yang memiliki nilai historis tinggi. Dengan lokasinya yang strategis, Gedung Agung juga menjadi titik penting dalam tur wisata sejarah Yogyakarta, menghubungkan pengunjung dengan cerita-cerita penting dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Meskipun fungsi utama Gedung Agung kini telah bergeser, bangunan ini tetap menjadi simbol kebanggaan rakyat Indonesia dan Yogyakarta khususnya. Sebagai salah satu warisan sejarah, Gedung Agung mengingatkan kita pada peran besar Yogyakarta dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta memang memiliki banyak misteri yang membuatnya semakin menarik untuk dieksplorasi, baik dari sisi sejarah, budaya, maupun kisah-kisah mistis yang berkembang. Jadi, selain mengunjungi tempat-tempat indah di Yogyakarta, mungkin kamu juga bisa merasakan atmosfer mistisnya yang tak kalah menarik. Berikut beberapa di antaranya. Keris misterius di Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta sebagai pusat kerajaan tak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tapi juga menyimpan kisah misteri seputar benda-benda sakral. Salah satunya adalah keris-keris yang memiliki kekuatan mistis. Salah satu cerita yang populer adalah mengenai keris Kiai Nogoroto yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa dan pernah digunakan dalam pertempuran besar. Konon, siapapun yang memiliki keris ini akan mendapatkan keberanian dan kekuatan luar biasa, namun seringkali membawa musibah bagi pemiliknya. Misteri Taman Sari Yogyakarta memang memiliki banyak misteri yang membuatnya semakin menarik untuk dieksplorasi, baik dari sisi sejarah, budaya, maupun kisah-kisah mistis yang berkembang. Jadi, selain mengunjungi tempat-tempat indah di Yogyakarta, mungkin kamu juga bisa merasakan atmosfer mistisnya yang tak kalah menarik. Taman Sari adalah kompleks taman yang dibangun pada abad ke-18 oleh Sultan Hamengkubuwono I. Namun, ada cerita menarik mengenai terowongan rahasia yang ada di Taman Sari. Dikatakan bahwa terowongan tersebut menghubungkan keraton dengan tempat-tempat penting lainnya, seperti masjid atau bahkan keluar kota. Ada pula kisah tentang penampakan arwah-arwah para penguasa yang masih berkelana di sekitar taman, terutama di malam hari. Kisah Ratu Laut Selatan.
Salah satu legenda yang paling terkenal di Yogyakarta serta di Jawa pada umumnya adalah kisah Ratu Laut Selatan atau Nyai Roro Kidul. Legenda ini mengisahkan bahwa Ratu Laut Selatan adalah seorang perempuan yang memiliki kekuatan luar biasa dan dapat mengendalikan ombak besar. Beberapa orang di Yogyakarta percaya bahwa Ratu Laut Selatan memiliki hubungan mistis dengan para sultan, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa dia bisa berkomunikasi dengan para sultan melalui mimpi atau pertemuan tertentu. Ada juga cerita tentang orang-orang yang hilang di pantai selatan, konon karena mereka dipanggil oleh sang ratu. Misteri Gunung Merapi. Gunung Merapi yang terkenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di dunia juga menyimpan banyak cerita misteri. Banyak penduduk setempat yang meyakini bahwa ada makhluk halus yang tinggal di puncak Gunung Merapi dan dipercaya menjadi penjaga gunung. Salah satu cerita menarik adalah tentang ritual selamatan yang dilakukan oleh warga sekitar, yang konon untuk menjaga keseimbangan alam dan agar gunung tidak meletus dengan ganas. Ada juga kabar mengenai penampakan orang yang telah meninggal, terutama yang terkait dengan bencana letusan Merapi. Misteri di Jalan Malioboro. Malioboro sebagai pusat wisata di Yogyakarta juga memiliki beberapa cerita misteri. Beberapa orang mengklaim sering melihat penampakan sosok-sosok gaib, terutama pada malam hari, seperti seorang perempuan berpakaian putih atau sosok berbaju tradisional yang tiba-tiba menghilang. Salah satu cerita yang cukup terkenal adalah tentang pengunjung yang merasa ada yang mengawasi saat berjalan di Malioboro, terutama setelah tengah malam. Banyak yang meyakini ini berkaitan dengan kepercayaan mistis yang ada di kota ini. Misteri Goa Cemara. Goa Cemara yang terletak di kawasan Yogyakarta bagian selatan juga dikenal dengan cerita-cerita mistisnya. Banyak orang yang menyebutkan bahwa mereka merasa seperti terdengar suara-suara aneh saat berada di dalam goa atau merasa ada yang mengawasi mereka. Goa ini terkenal sebagai tempat yang kerap digunakan oleh beberapa kelompok untuk melakukan ritual atau ziarah, dan konon dipercaya sebagai tempat yang memiliki energi gaib yang sangat kuat. Yogyakarta sering dijuluki sebagai kota pelajar, karena peranannya yang sangat penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kota ini tidak hanya memiliki atmosfer akademik yang kental, tetapi juga menjadi pusat pendidikan yang menarik bagi pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dunia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Yogyakarta adalah rumah bagi sejumlah perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Salah satu yang paling terkenal adalah Universitas Gadjah Mada, UGM, yang merupakan universitas terbesar dan paling terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 1949, UGM telah menghasilkan banyak pemimpin dan tokoh penting di berbagai bidang. Selain UGM, terdapat juga banyak perguruan tinggi ternama lainnya, seperti Universitas Negeri Yogyakarta, UNY, Institut Seni Indonesia, ISI, Universitas Islam Indonesia, UII, dan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perguruan-perguruan tinggi tersebut tidak hanya menawarkan berbagai program studi, tetapi juga memiliki reputasi internasional, menarik pelajar dari berbagai negara untuk belajar di Yogyakarta. Yogyakarta dikenal dengan biaya hidup yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kota besar lainnya di Indonesia seperti Jakarta atau Surabaya. Hal ini menjadikan Yogyakarta pilihan yang populer bagi pelajar dan mahasiswa dari luar kota atau luar pulau yang ingin melanjutkan pendidikan mereka. Biaya makan, tempat tinggal, dan transportasi di Yogyakarta relatif lebih murah, memungkinkan mahasiswa untuk hidup dengan nyaman sambil fokus pada studi mereka. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota yang mendukung kreativitas dan inovasi, terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa. Kota ini menjadi rumah bagi banyak komunitas kreatif yang bergerak di bidang seni, desain, teknologi, dan wirausaha. Banyak mahasiswa yang terlibat dalam industri kreatif, baik di bidang desain grafis, fotografi, seni lukis, maupun teknologi digital. Keberadaan kampus teknologi dan industri yang ada di Yogyakarta juga berperan penting dalam mendukung perkembangan sektor teknologi dan inovasi. Dengan adanya inkubator bisnis dan ruang kerja bersama, co-working space,
Banyak mahasiswa yang memulai proyek kreatif dan bisnis startup yang berbasis di Yogyakarta. Kehidupan mahasiswa di Yogyakarta sangat khas dengan suasana yang nyaman dan ramah. Kota ini menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan mahasiswa, seperti tempat makan yang terjangkau, tempat hiburan yang menarik, serta banyaknya kafe dan ruang diskusi yang cocok untuk belajar atau berkumpul. Ditambah lagi dengan keramahan masyarakat Yogyakarta yang selalu menyambut para pelajar dan mahasiswa dengan hangat, membuat mereka merasa betah tinggal di kota ini. Secara keseluruhan, Yogyakarta memang pantas disebut sebagai kota pelajar karena berbagai faktor yang mendukung kehidupan akademik dan pendidikan. Keberagaman perguruan tinggi, suasana akademik yang mendukung, biaya hidup yang terjangkau, serta kekayaan budaya dan kreativitas di Yogyakarta menjadikannya tempat yang sangat ideal bagi pelajar untuk menimba ilmu dan berkembang. Yogyakarta tidak hanya dikenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, tetapi juga dengan beragam makanan tradisional yang lezat dan menggugah selera. Berikut adalah beberapa makanan khas Yogyakarta yang patut dicoba. Gudeg. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta yang sangat terkenal. Terbuat dari nangka muda, gori, yang dimasak dengan santan, gula merah, dan rempah-rempah, gudeg memiliki rasa manis gurih yang khas. Biasanya, gudeg disajikan dengan nasi, ayam suwir, telur, dan sambal goreng krecek, kulit sapi yang digoreng dengan bumbu pedas. Gudeg sering dianggap sebagai makanan khas Yogyakarta yang wajib dicoba. Bakmi Jawa. Bakmi Jawa adalah mie yang dimasak dengan bumbu khas Jawa. Biasanya menggunakan mie telur yang dimasak dengan bumbu bawang putih, bawang merah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Ada dua versi bakmi Jawa yang terkenal, yaitu bakmi goreng, digoreng, dan bakmi godhog, kuah. Makanan ini sering dilengkapi dengan telur, ayam, atau daging sapi, serta kerupuk atau acar sebagai pelengkap. Sate Klatak. Sate Klatak adalah sate yang terbuat dari daging kambing yang ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda yang memberikan cita rasa yang khas. Daging kambingnya dibumbui dengan sederhana, yaitu garam dan merica, kemudian dipanggang di atas bara api. Sate Klatak disajikan dengan kuah gulai atau kuah sate yang gurih, serta nasi putih atau lontong. Makanan ini sangat populer di daerah sekitar Yogyakarta dan Klaten. Nasi kucing. Nasi kucing adalah nasi yang disajikan dalam porsi kecil, biasanya hanya seukuran 1 genggam tangan. Nasi ini disajikan dengan berbagai lauk pauk sederhana seperti sambal teri, sambal tempe, ayam suwir, atau ikan asin. Nama nasi kucing berasal dari porsi kecilnya yang bisa dimakan oleh seseorang dalam sekali makan, seperti makanan kucing. Biasanya, nasi kucing dijajakan di warung-warung angkringan yang banyak ditemukan di Yogyakarta. Es dawet. Es dawet adalah minuman tradisional khas Yogyakarta yang terbuat dari cendol, tepung beras yang dibuat menjadi bulat-bulat kecil, kelapa parut, dan sirup manis. Minuman ini biasanya disajikan dengan es serut dan memiliki rasa yang manis, segar, dan kenyal. Es dawet sangat cocok untuk menemani cuaca panas di Yogyakarta. Sambal goreng krecek. Sambal goreng krecek adalah hidangan khas Yogyakarta yang terbuat dari kulit sapi yang dipotong kecil-kecil dan digoreng hingga renyah, lalu dimasak dengan sambal pedas, tempe, dan bumbu rempah. Sambal ini biasanya disajikan sebagai pelengkap makanan seperti gudeg atau nasi uduk. Rasanya pedas, gurih, dan renyah, membuatnya menjadi lauk yang sangat digemari. Tiwul. Tiwul adalah makanan tradisional yang terbuat dari singkong yang dikeringkan dan diolah menjadi tepung, kemudian dimasak dengan kelapa parut dan gula merah. Tiwul memiliki rasa manis dan tekstur yang kenyal. Makanan ini sering disajikan sebagai makanan penutup atau camilan di Yogyakarta dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Sego pecel. Sego pecel adalah nasi yang disajikan dengan sayuran rebus, seperti daun kacang panjang, tauge, dan bayam, yang disiram dengan sambal kacang yang gurih dan pedas. Makanan ini sangat populer di Yogyakarta dan sering dijadikan sarapan atau makan siang. Sego pecel bisa disajikan dengan lauk tambahan seperti tempe, tahu, atau telur. Jenang grendul.
Jenang grendul adalah jajanan tradisional yang terbuat dari ketan hitam, beras ketan putih, dan gula merah. Setelah semua bahan tersebut dimasak, jenang grendul disajikan dengan kelapa parut di atasnya. Rasanya manis, kenyal, dan sedikit gurih, menjadikannya salah satu camilan khas Yogyakarta yang disukai banyak orang. Kali geger. Kali geger adalah makanan ringan khas Yogyakarta yang terbuat dari ketan yang dipanggang dan dibalut dengan kelapa parut serta gula merah. Kali geger biasanya disajikan dalam bentuk bola-bola kecil atau potongan-potongan kecil dan sering menjadi cemilan ringan yang disukai masyarakat Yogyakarta. Kopi jos. Kopi jos adalah kopi yang disajikan dengan sebatang arang panas yang dimasukkan langsung ke dalam cangkir kopi. Arang tersebut memberikan rasa unik yang sedikit smoky pada kopi. Kopi ini biasanya disajikan dengan tambahan gula dan sangat populer di kawasan angkringan di Yogyakarta. Sebagai penutupan, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi. Dari keindahan alamnya yang menakjubkan, seperti Gunung Merapi dan pantai-pantai eksotis, hingga kekayaan budaya yang tercermin dalam situs-situs bersejarah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Yogyakarta, kota ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi para wisatawan. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar, yang menawarkan atmosfer akademik yang kondusif dan berbagai perguruan tinggi ternama. Tak hanya itu, keberagaman kuliner yang lezat dan berbagai tempat wisata budaya yang menarik menjadikan Yogyakarta sebagai destinasi yang tidak pernah membosankan untuk dikunjungi. Dengan segala keistimewaan yang dimiliki, Yogyakarta bukan hanya sekadar destinasi wisata, tetapi juga sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita dan pelajaran tentang sejarah, perjuangan, dan kehidupan sosial budaya Indonesia. Yogyakarta terus menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja yang datang dan menikmati keindahan serta warisan yang ada di kota istimewa ini. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.